saya Muhammad Ibrahim Azizi, bisa dipanggil Wildan. Saya dari 10 sekolah saya di SMK Negeri 1 Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian hardware yang ada di komputer. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan rangkaian yang berfungsi untuk menancapkan komponen komputer seperti prosesor, memori atau RAM, matching fan, kabel data, dan baterai CMOS agar bisa memproses perintah dan menghasilkan keluaran dengan baik. Adalah PSU atau power supply. PSU adalah perangkat keras yang berfungsi merubah arus AC menjadi DC dan disalurkan ke komponen-komponen komputer lainnya seperti prosesor, HDD, ODD, dan kartu tambahan lainnya agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras untuk mengolah perintah yang berupa algoritma rujukan unit atau ALU dan kontrol unit atau CPU agar bisa menghasilkan output sesuai keinginan pengguna. Prosesor juga disebut sebagai otak komputer karena perannya yang sangat penting dalam mengendalikan dan mengatur seluruh aktivitas komputer. Yang keempat adalah heatsink fan. Heatsink fan adalah komponen pendingin pada komputer, terutama untuk mendinginkan prosesor, CPU, atau GPU agar tidak terlalu panas saat digunakan. HSF terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah heatsink, head disk, dan strip pendingin logam, biasanya aluminium atau tembaga, yang menyerap dan menyebarkan panas dari prosesor. Yang kedua adalah fan atau kipas, meniupkan udara agar panas dari heatsink cepat dikeluarkan. Fungsi HSF adalah yang pertama, menyerap panas dari prosesor. Yang kedua, menghembuskan panas keluar dari kipas. Yang ketiga, menjaga suhu komputer tetap stabil. Yang keempat, mencegah overheat atau kepanasan. Yang kelima adalah memperpanjang unsur komponen. Yang keenam adalah menjaga kinerja komputer tetap optimal. HDD merupakan perangkat keras penyimpan data di komputer maupun laptop. HDD ini juga berfungsi sebagai untuk menyimpan data yang berkapasitas besar dalam jangka waktu yang lama. Memori RAM adalah memori utama pada komputer atau HP yang berfungsi untuk menyimpan instruksi atau perintah secara sementara, menyediakan ruang kerja cepat untuk CPU, dan membuat aplikasi bisa berjalan dengan lancar. ODD atau Optical Device. ODD adalah perangkat keras pada komputer atau laptop yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke media optik seperti CD, DVD, BD. Perangkat ini berfungsi untuk membaca media optik, menulis data ke cakram, menginstal sistem operasi atau software, memutar film dan musik, dan backup data. Yang kedelapan adalah kabel data. Kabel data adalah kabel yang menghubungkan dua perangkat untuk memfasilitasi transfer data digital antar keduanya, seperti dari komputer ke printer atau dari handphone ke komputer. Ada tiga jenis utama kabel data. Pasangan terpilih misalnya UTP atau STP yang umum digunakan untuk jaringan lokal, koaksial, dan serat optik untuk transfer data dan kecepatan sangat tinggi jarak jauh. Kabel data dapat membawa sinyal listrik atau cahaya dan fungsinya bisa sangat bervariasi tergantung pada jenisnya, mulai dari mentransfer file hingga memungkinkan koneksi internet. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi sebagai sumber daya, tenaga, atau power untuk menyimpan hasil konfigurasi pada BIOS agar konfigurasi pada BIOS tidak hilang. Baik teman-teman, itu dia penjelasan lengkap mengenai hardware atau perangkat keras komputer, mulai dari komponen utama seperti motherboard, CPU, RAM, heatsink fan, hingga perangkat input dan output. Dari penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwa setiap komponen memiliki fungsi masing-masing, namun semuanya saling bekerja sama agar komputer dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami hardware, kita jadi lebih mudah merakit,
atau memperbaiki komputer, memilih komponen yang tepat, meningkatkan perform PC, dan tentunya lebih paham cara kerja komputer. Ingat, hardware adalah fondasi dari sistem komputer. Jadi, memahaminya adalah langkah awal untuk belajar teknologi lebih dalam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.